Halo para wibu lover, jumpa lagi di channel Geno Shinobi. Kali ini Geno Shinobi akan bahas perjalanan hidup Uchiha Sasuke, mulai kecil sampai menjadi Hokage bayangan. Ya, pertama-tama kita kasih judul dulu petualangan kita ini. Kisah Sasuke Uchiha. Sasuke adalah anak dari Fugaku dan Mikoto dan mempunyai kakak bernama Itachi. Mereka hidup di dalam keluarga yang bahagia dengan memegang marga legendaris yaitu klan Uchiha. Sepanjang harinya mereka bahagia, tapi semakin lama klan Uchiha pun mulai keluar akan kebenciannya. Klan Uchiha dari dulu memang terkenal haus akan kekuatan, dan kekuatan tersebut datang di dalam kebencian. Bila kebencian di dalam dirinya semakin besar, maka kekuatan klan Uchiha pun semakin dahsyat. Singkat cerita, Sasuke kehilangan semua keluarganya, tak terkecuali ayah dan ibunya. Ya, pasti sebagian dari kalian sudah tahu siapa yang membantai klan Uchiha dan keluarga Sasuke. Yang tak lain adalah kakaknya sendiri yaitu Itachi, yang dimana sebelumnya klan Uchiha memang ingin melakukan kudeta dengan Konoha. Sebelum kudeta itu dilakukan, hanya Itachi lah yang bisa melawan Uchiha, meski berat bagi Itachi di dalam hatinya, karena Itachi dari kecil sudah memikirkannya, karena menurutnya desa mempunyai arti kedamaian hidup yang bisa melahirkan generasi shinobi suatu saat. Sedangkan klan Uchiha suatu saat dapat membawa petaka bagi dunia shinobi. Singkat cerita, Sasuke memiliki impian membalas dendam kepada kakaknya Itachi. Dia masuk di sekolah shinobi dan mengikuti ujian Chunin. Dia pun selama mengikuti ujian termasuk anak yang paling pintar di atas teman sebayanya. Dan ia pun mengikuti misi-misi yang diberikan. Di dalam misi yang diberikan, dia tak sengaja bertemu Orochimaru dan bertarung dengan Orochimaru. Orochimaru berhasil menggigit leher Sasuke. Ternyata bukannya digigit, melainkan Sasuke dikasih segel kutukan. Dan Orochimaru bilang kepada Sasuke, suatu saat kau akan mencariku Sasuke, aku akan membuatmu menjadi kuat. Semakin lamanya Sasuke mengikuti misi yang diberikan, ia merasa ia belum cukup kuat, dan dia pun teringat akan perkataan Orochimaru. Singkat cerita, Sasuke meninggalkan desa Konoha untuk mencari kekuatan lebih hebat. Sasuke pun mulai mengikuti latihannya bersama Orochimaru. Dan memang Sasuke ada kemajuan. Hari demi hari diasuh oleh Orochimaru, Sasuke semakin kuat dan semakin besar tubuhnya. Singkat cerita, Sasuke membunuh Orochimaru karena Sasuke tahu bahwa Orochimaru akan mengambil tubuhnya. Sukses membunuh Orochimaru, Sasuke berkelana untuk mencari tim baru untuk membalaskan dendamnya kepada Itachi. Yang sekarang ini Itachi masuk organisasi jahat Akatsuki. Sasuke pun berhasil mengumpulkan 3 anggota yaitu Karin, Suigetsu, dan Fugo. Dari segi kekuatan, mereka memang cocok dikombinasikan dengan kekuatan Sasuke. Selanjutnya, Sasuke memberi nama tim barunya tersebut dengan nama tim Happy. Sekian lamanya tim Happy berkelana, akhirnya tim Happy sudah menemukan tempat Itachi berada. Sasuke pun tanpa adanya rencana langsung menerobos masuk ke persembunyian Itachi, dan Sasuke berhasil menemui Itachi. Dan akhirnya, kakak beradik itu pun memulai pertarungannya. Singkat cerita, Itachi kalah dengan Sasuke dan ia merasa lega sudah memenuhi impiannya tersebut. Singkat cerita, Sasuke mengganti nama tim Happy menjadi tim Kaka. Tim Kaka bertujuan untuk revolusi. Masih belum cukup membunuh kakaknya, dia ingin membunuh satu orang lagi yaitu ketua Anbu yang bernama Danzo. Yang dimana Danzo inilah yang menyuruh Itachi membunuh seluruh klan Uchiha. Tim Taka pun langsung berangkat menemui Danzo, yang dimana Danzo sedang menghadiri rapat para kage. Seperti biasa, Sasuke langsung menerobos masuk ke dalam untuk mencari Danzo. Target pun sudah diketahui. Sasuke pun memulai pertarungannya dengan Danzo. Singkat cerita, Sasuke pun berhasil membunuh Danzo dan meninggalkan tim Taka. Ia pun ikut dengan manusia bertopeng yang bernama Tobi. Sasuke pun istirahat di tempat Tobi tersebut. Singkatnya, Tobi menceritakan tentang Itachi. Ia memberitahu Sasuke bahwa pertarungan melawan Itachi sebenarnya sudah direncanakan, karena di balik pertarungannya dengan Itachi tak disangka memberi kekuatan kepada Sasuke. Dan Itachi pun kalah bukan karena serangan Sasuke, melainkan penyakit yang sudah Itachi derita bertahun-tahun. Sasuke pun tak menyangka bahwa kakaknya di detik akhirnya masih saja mengkhawatirkan dirinya. Singkat cerita, perang dunia shinobi keempat pun dimulai, yang dipimpin Uchiha Madara. Sasuke dengan tiba-tiba memutuskan bergabung dengan aliansi shinobi dan Naruto. Mereka bertarung dengan sekuat tenaga. Pada akhirnya, Sasuke dan Naruto berada di ambang kematian, yaitu Sasuke ditusuk pedang oleh Madara dan Naruto diambil di ubinya.
karena kita membahas Sasuke, jadi kita fokus ke Sasuke. Singkat cerita, Sasuke bertemu kakek tua di dalam dimensi alam baka, yang dimana kakek tersebut adalah orang yang menciptakan dunia shinobi, yaitu Rikuto Sennin, yang bernama Kuromo. Dia pun berbicara panjang lebar sampai akhirnya Sasuke dan Naruto dikasih kekuatan baru oleh kakek tersebut. Sasuke pun merasa kekuatannya berbeda dari sebelumnya, ya karena dibantu Sasuke mengalir kekuatan Yin Indra, yaitu kekuatan anak pertama dari Hagoromo. Sedangkan Naruto mendapatkan kekuatan Yang dari Asura, anak kedua Hagoromo. Mereka pun hidup kembali dan mendapatkan kekuatan lebih dahsyat dari sebelumnya. Singkat cerita, Madara berubah menjadi Otsutsuki Kaguya, yaitu nenek moyang para shinobi, yang tak lain adalah ibu Hagoromo dan Namura. Namura ini sekarang sedang menjaga bulan. Oke, kita lanjutkan lagi petualangan Sasuke. Singkat cerita, Sasuke dan Naruto melawan Kaguya, dan mereka berhasil menyegel Kaguya. Sukses mengakhiri perang dunia shinobi keempat, Sasuke lagi-lagi masih belum puas. Ternyata, dia ingin merevolusi dunia shinobi menjadi satu di atas kepemimpinannya dengan membunuh semua Kage. Tentu saja Naruto tidak bisa diam saja, karena di saat ini hanya Naruto yang bisa menghentikan Sasuke. Mereka pun menuju ke tempat pertarungan yang disebut Lembah Kematian. Mereka berdua pun bertarung pagi, siang, dan malam tanpa henti. Dan akhirnya mereka berdua meluncurkan serangan terakhir, yaitu adu Chidori dan Rasengan. Mereka pun mengakhiri dengan dua kekuatan tersebut, sampai mereka berdua kehilangan masing-masing satu tangannya. Mereka berdua pun tak sadarkan diri karena kelelahan. Di saat Sasuke tak sadarkan diri, Sasuke melihat kenangan Naruto di dalam alam bawah sadarnya, dan ia pun mulai bisa memahami penderitaan Naruto dan arti seorang ninja, dan ia pun diterima lagi oleh Konoha. Singkat cerita, Sasuke mulai berkelana menyusuri dunia untuk menebus semua dosanya di masa lalu. Di dalam perjalanannya, Sasuke banyak melalui rintangan yang tidak mudah. Sekian lamanya Sasuke berkelana, ia diberi misi oleh Hokage ke-6, yaitu Kakashi, yang sudah menjabat menjadi Hokage. Sasuke diberi misi untuk memecahkan teka-teki manusia peledak. Ia pun langsung bergegas mencari informasi tentang manusia peledak yang mengancam Konoha tersebut. Singkat cerita, Sasuke menemukan sumbernya dan bertarung dengan anak yang bernama Kino. Sasuke berhasil mengalahkannya, dan akhirnya misi tersebut sudah selesai. Sasuke memulai petualangannya lagi, dan tiba-tiba ada elangnya membawa surat yang dimana surat tersebut berisi untuk kembali ke Konoha. Sasuke pun menghentikan perjalanannya dan kembali ke desa. Singkat cerita, Sasuke menjalin hubungan dengan Sakura, dan ia sudah menikah dan mempunyai anak bernama Sarada. Akhirnya Sasuke hidup bahagia bersama keluarga barunya. Meski terkadang Sasuke meninggalkan keluarganya dengan waktu yang lama karena untuk melindungi desa dari balik bayangan. Oke guys, mungkin itu saja pembahasan mengenai perjalanan hidup Sasuke mulai kecil sampai menjadi berbagai bayangan. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like ya. Oke, sampai jumpa. Salam Shinobi.